Bismillahirrahmanirrahim. Burung merpati, burung kenari, terbang tinggi di atas awan. Sambutlah salamku ini, meskipun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang penuh berkah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hanturkan buat Nabi kita junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan sampai menuju ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan kultum singkat saya, perkenalkan saya akan memperkenalkan diri dulu ibarat kata pepatah. Tak kenal maka tak aruf atau perkenalan. Nama saya Aulin Oktaria. Saya mengajar di SD Bangun Mandiri. Baiklah Bapak Ibu, tema yang akan saya angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah manajemen amarah atau la taghdab, jangan marah. Marah merupakan salah satu senjata syaitan untuk menghancurkan umat manusia, menjadikan umat manusia saling bermusuhan. Bulan puasa, bulan Ramadan, di mana sebulan ini diri kita dilatih untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, dengan harapan semoga setelah bulan Ramadan ini terbentuk pribadi yang lebih baik lagi, yang dapat kita aplikasikan, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari di bulan-bulan sesudahnya. Termasuk mengendalikan diri dari rasa amarah. Seperti yang telah saya sampaikan di awal ceramah tadi, yaitu marah merupakan senjata syaitan. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, Laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat atau berkelahi. Innama syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya dari rasa amarah. Saya mengangkat tema ini, yang pertama adalah untuk menjadi motivasi bagi diri saya sendiri dan semoga bermanfaat juga untuk yang lainnya. Kemudian, tatkala seorang pemuda mendatangi Rasulullah, ia meminta nasihat kepada Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, berikan aku sebuah nasihat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taghdab, jangan marah. Lalu apalagi ya Rasulullah, berikan lagi aku nasihat. La taghdab, jangan marah. Terima kasih wahai Rasulullah.
Lalu berikan lagi aku nasihat, sampai Rasulullah berulang kali mengatakan, la taghdab, jangan marah, karena kemarahan ini bisa berdampak kepada permusuhan, dendam, bahkan saling bunuh. Na'udzubillah min zalik. Lalu bagaimana tips kita untuk manajemen rasa amarah? Yang pertama, Bapak Ibu, berusaha untuk berbaik sangka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat yang mengajarkan kepada kita agar tidak berburuk sangka. Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu sebagian besar daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah saling mencari kesalahan orang lain. Wala taghdab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian saling menggunjing atau saling membicarakan kejelekan satu sama lain. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi fakarihtumu. Apakah kalian senang memakan daging bangkai saudara kalian sendiri yang telah mati? Maka kalian pasti tidak akan senang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Shadaqallahul azim. Kita memang tidak sesabar Nabi Ayub yang ketika ditimpa musibah, ketika hartanya ditarik, ketika keluarganya pergi meninggalkan dia, ketika Nabi Ayub menderita penyakit, kaum kerabat dan keluarganya menjauh semuanya, tapi Nabi Ayub masih bisa sabar. Dan kita juga bukan seperti Nabi Muhammad yang masih sabar membalas kebaikan. Ketika Nabi Muhammad diejek oleh pengemis buta, pengemis Yahudi, ia tidak tahu kepada Nabi Muhammad. Hanya ia mendengar bahwa Nabi Muhammad dakwahnya sangat sukses dan ia iri dan ia dengki. Ia mengatakan bahwa Muhammad itu tukang sihir, namun Nabi Muhammad tidak pernah sedikit pun membalas ejekannya, membalas caciannya. Bahkan Nabi Muhammad memberinya makan, memberinya sedekah dengan uang emas. Sampai suatu hari Nabi Muhammad meninggal, pengemis buta itu mencari sahabatnya tersebut, dan sahabat Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang yang dicarinya itu adalah orang yang dia ejek selama itu, ya Nabi Muhammad SAW. Seketika itu pengemis buta tersebut masuk Islam. Subhanallah. Memang hati kita tidak sabar mereka, tapi kita akan terus berusaha meneladani sifat nabi-nabi Allah tersebut. Kita bisa terus memperbaiki diri kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cara untuk memanajemen amarah kita yaitu dengan mengingat Allah, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah Allah, sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati akan merasa tenang. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita ibaratkan hati kita sebuah botol kosong yang diisi dengan air mineral akan bernilai senilai 3.000 rupiah. Namun ketika botol diisi dengan jus buah, bisa berubah harganya menjadi 10.000 rupiah. Ketika ia diisi dengan madu, ia bisa berubah harganya menjadi 100.000 rupiah. Namun ketika botol itu diisi dengan air comberan, maka botol itu tidak berharga, menjadi tidak ada nilainya, bahkan akan dibuang ke tempat sampah. Begitu juga dengan hati kita. Setiap manusia sama kedudukannya di mata Allah. Yang membedakan hanyalah hati. Salah satu amalan kita, manajemen kita mengendalikan amarah, yaitu
menghiasi diri kita, mengisi hati kita dengan takwa dan akhlakul karimah, dan berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian selanjutnya yang keempat, Bapak Ibu, marah datangnya dari syaitan. Syaitan tercipta dari api. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita merasa marah, hendaklah kita mengambil air wudhu, kemudian kita berwudhu dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, ketika seseorang sedang merasakan amarah, ketika seseorang sedang merasakan kebencian, ketika itu hati seseorang merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia daripada saudaranya, maka ketika itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk mencari tempat yang rendah serendah-rendahnya untuk menundukkan hati kita. Ketika kita dalam kondisi marah, dalam kondisi berdiri, hendaklah kita duduk. Ketika kita sedang marah dalam kondisi duduk, hendaklah kita berbaring. Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, hendaklah diam. Diam itu emas. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Karena diam akan menyelamatkan kita dari nafsu amarah kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, hendaklah kita senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya nikmat Allah, azab Allah sangatlah pedih. Barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Na'udzubillah min zalik. Kita harus bersyukur masih ada saudara-saudara kita, teman-teman yang sayang sama kita. Jangan fokus terhadap sesuatu yang membuat hati kita marah dan kesal. Jangan fokuskan. Kita sibukkan diri kita dengan kegiatan yang positif, dengan kegiatan yang bermanfaat bagi orang banyak, dengan amalan sholihah, sehingga kita dapat melupakan sesuatu yang membuat hati kita marah. Semoga kultum yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa membeli getuk. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.